Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini bisa dirawuhi beliau bersama dalam acara Maulid dan Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Ponorogo. Dan pada kesempatan ini setelah beliau mengisi acara ini, banyak teman-teman, sahabat-sahabat yang pengen mengetahui beberapa hal gitu ya, khususnya mengenai tentang pemecatan Kiai Imad itu seperti apa menurut sahabat sendiri. Pemecatan Kiai Imad dari LBM. Dari LBMPBNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Masalah yang berkaitan dengan pemecatan Kiai Imad dari LBM PBNU, satu yang harus ditangkap oleh warga Nahdliyin dan rakyat Indonesia, kata-kata pemecatan itu bukan pemecatan. Sebab kata-kata pemecatan ini konotasinya kurang baik. Jadi kalian ini diajari akhlakul karimah oleh Rasulullah SAW dan oleh para ulama-ulama NU, maka gunakanlah kata-kata yang mengindikasikan satu asumsi yang baik. Saya memang belum bisa komunikasi dengan Kiai Imad mungkin masih sibuk. Tapi saya sudah mendengarkan dari Kiai Mubarak, itu adalah Ketua PWI Laskar Sabilillah Jawa Tengah, dan beliau juga sebagai Wakil Ketua di Pusat PWI Laskar Sabilillah. Kemudian saya juga sudah membaca suratnya. Ya, ternyata kalau saya baca suratnya bukan pemecatan, apalagi ada isu pemecatan secara tidak berhormat. Yang saya lihat itu ternyata yang saya baca itu reshuffle kepengurusan. Ini perlu dianalisa kata-katanya dulu lah. Yaitu jangan menggunakan kata-kata pemecatan, nanti kita suudon sama PBNU, suudon sama orang. Jangan, ini reshuffle organisasi. Dalam hal ini adalah LBM PBNU. Reshuffle organisasi itu salah satu daripada mekanisme organisasi yang wajar, yang biasa dilakukan ketika organisasi itu memerlukan suatu progresivitas di dalam program-programnya, pencapaian program-program dan target-targetnya itu ada kemandegan, ada keterlambatan, maka di antara beberapa pengurus itu perlu diadakan reshuffle. Seperti halnya juga reshuffle kabinet. Jadi ini bukan pemecatan. Kita baca dulu wacananya, ini reshuffle organisasi. Ini secara objektif dulu. Adapun faktor daripada kenapa kok ada reshuffle, mungkin kaitannya bukan dengan Kiai Imad saja, karena yang di reshuffle bukan Kiai Imad saja di situ. Ada juga beberapa yang lainnya diganti gitu kan. Dan itu menurut saya wajar-wajar saja lah. Kemudian tinggal mungkin faktor ada indikasinya, indikasi subjektif bisa ada, bisa tidak. Bahwa seumpama karena Kiai Imad itu adalah orang yang paling vokal dalam masalah yang berkaitan dengan perjuangan nasab Rasulullah SAW yang dicampurkan oleh Pak Ali ini, beliau yang sangat lantang, dan beliau ini adalah yang peneliti. Beliau lah, jadi hak ilmiahnya tuh ibaratnya itu ada sama beliau. Maka mungkin sedikit banyak faktor itu ada. Tapi artinya
reshuffle satu organisasi itu sebuah kewajaran. Artinya bukan berarti perjuangan masalah yang berkaitan nasab itu mandek dengan reshuffle itu tidak. Perjuangan masalah ke-NU-an itu mandek tidak. Keimat masih tetap Nahdlatul Ulama masih tetap diakui sebagai orang NU, ulama NU yang harus diapresiasi seluruh gagasan-gagasannya, apalagi yang bersifat ilmiah ya, itu harus diapresiasi oleh pengurus NU semuanya. Maka dari itu saya menanggapi itu biasa saja lah, itu karena reshuffle aja. Jadi kita tidak usah besar-besaran. Adapun faktor-faktor yang subjektif itu kan hanya dilakukan oleh orang. Nanti Allah yang akan membuka. Allah kita Innallaha ma'ana. Gusti Allah bersama kita, jadi kita usah terlalu khawatir. Perjuangan tidak ada pengaruhnya dalam masalah perjuangan kita ini, masalah perjuangan kultur Nahdlatul Ulama, perjuangan kerakyatan, kebangsaan dan keagamaan ini, memperjuangkan nasabnya Rasulullah, mensucikan nasabnya Rasulullah dari pencangkokan tidak benar, itu tidak ada pengaruhnya dengan kita. Tetap itu akan tetap dilakukan dan akan digerakkan di seluruh rakyat Indonesia. Berarti meskipun beliau ini tidak di kepengurusan LBM PBNU ya tetap akan terus berjuang kira-kira ya. Akan terus berjuang, tetap terus berjuang. Kan di LBM PBNU-nya juga tidak pernah mengadakan bahkul masalah nasab kan. Ya, artinya sama aja kalau beliau ada di dalam, beliau ada di luar sama. Toh tetap yang mengkaji tentang masalah nasab ya beliau. Maka dari itu kita nggak usah khawatir bahwa Kiimat itu tetap ada dan Kiimat tetap eksis dan Kiimat itu tetap jadi acuan seluruh rakyat Indonesia dalam masalah nasab jemaah. Itu jadi artinya kita nggak usah terlalu khawatir sebenarnya. Kita berjuang tidak harus di struktural NU atau NU secara struktural. Kultur juga kadang-kadang lebih kuat daripada struktural. Jadi seperti itu. Karena memang kita lihat selama ini juga tidak begitu menampakkan juga kan kepengurusannya juga, beliau juga berjuang. Nah terus alasannya apakah juga karena beliau ini aktif membahas nasab ini ya kira-kira atau ada? Kalau seumpama kita analisa secara zahir yang terjadi pergolakan di PBNU, sepertinya alasan itu ada. Walaupun tidak semuanya itu, tapi alasan itu ada. Tapi saya tidak itu. Ini adalah jadi praduga tidak bersalah. Alasan itu mesti ada dan saya yakin mesti ada lah alasan itu. Tapi itu nggak jadi masalah. Perjuangan kita adalah perjuangan kerakyatan, bukan sekedar perjuangan ke-NU-an. Walaupun saya akui ini perjuangan ke-NU-an juga, karena yang banyak korban Ba'ali itu adalah orang NU. Nahdliyin terjadinya di kalangan Nahdliyin bagian khususnya adalah orang-orang masyarakat umum. Nah ini cuma saya harapkan ya kepada seluruh pengurus daripada Nahdlatul Ulama itu untuk lebih aktif kembali tentang masalah apresiasi terhadap fenomena-fenomena yang terjadi terhadap para Nahdliyin yang ada di bawah khususnya. Karena ini yang berkaitan dengan Ba'ali, baik pembelokan sejarah, pemalsuan makam, kemudian juga persekusi terhadap para ulama dan orang-orang NU, dan ada satu kriminalitas yang didapat oleh mereka itu bukan hoax itu, dan itu kita sudah menghadapi dan saya sendiri juga menghadapi. Ada makam palsu, ada ini menghadapi. Artinya di sini pengurus NU dan PBNU tidak boleh menutup mata, tapi ini sebetulnya adalah PBNU harus dijadikan acuan terdepan untuk mengkaji itu semuanya, karena korban semuanya kebanyakan orang-orang NU. Maka dari itu ini untuk perjuangan masalah nasab dan masalah Ba'ali, baik yang menyangkut nasabnya atau program untuk dalam rangka merebut Indonesia, mencangkokkan sejarahnya, pembelokan sejarahnya, pemalsuan makamnya, dan seumpama persekusi dan tindakan-tindakan kriminal atau zalim terhadap rakyat Indonesia, ya, atau mentalitasnya yang menekan atau menganggap rendah rakyat Indonesia. Ini adalah perjuangan kerakyatan, bukan sekedar perjuangan NU secara kultur. Bukan sekedar NU secara struktur. Artinya struktur NU yang kalau bergerak silakan, itu kan tanggung jawab. Tapi kalau seumpama mereka tidak mau bergerak ya, kita tidak ada masalah. Kita ada rakyat Indonesia harus bergerak, dan Nahdliyin juga dari bawah harus bergerak tanpa harus mengandalkan NU secara struktural. Kalau kita mengandalkan NU secara struktural ya kita sulit juga karena di NU-nya juga berbeda-beda kan, secara struktural organisasi nggak bisa dikompakkan.
Maka dari itu di sini bolehlah disalurkan. Jadi Ki-Imat kan masih ada wadahnya di antara PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia. Rakyat Indonesia merapat kepada PWI, Nahdien merapat kepada PWI dan Mas Kasabila dalam masalah perjuangan ini. Itu merapat. Ya, satu lagi Gus ini mungkin Ya. kira-kira ada apa di kebanyakan pengurus NU itu kok tidak membahas tentang ini, khususnya di PBNU ya. Kalau di PC mungkin ada lah bagian yang membahas itulah strukturalnya. Ya, saya tidak bisa berbicara secara jelas, barangkali nanti dianggap fitnah. Tapi saya secara pribadi dapat menyimpulkan. Tapi fenomena ketika ada seorang sosok Ki-Imat kemudian banyak ditentang oleh pendahulu-pendahulu yang sudah menganggap dirinya mapan terhadap satu pemahaman yang salah. Seperti contohnya mengatakan bahwa klaim bahwa Ba'al itu cucunya Rasulullah. Ya. Itu kan sudah pemahaman yang mapan. Ketika itu ada orang yang mentajdidnya dengan bukti-bukti ilmiah. Itu biasalah terjadi pergolakan. Bahkan bisa terjadi sampai intimidasi, bahkan pengucilan, bahkan dianggap sesat. Bahkan terjadi pengusiran, sudah ada. Imam Syafi'i dulu itu ketika bertentangan dengan Imam Malik, itu sama ulama-ulama yang mazhab Maliki yang memegangnya adalah ahlul hadis, itu menganggap Imam Syafi'i sesat. Bahkan saking bencinya sama Imam Syafi'i ada syair yang menyebutkan bahwasanya kalau saya mau membunuh orang, maka yang pertama kali saya bunuh adalah Syafi'i. Karena Syafi'i itu adalah orang paling pantas dibunuh di dunia ini. Itu saking bencinya, jadi nggak jadi masalah. Imam Al-Qushairi itu seorang ulama besar ya, yang punya kitab Risalatul Qushairiyah. Itu termasuk apa? Itu diusir dari kampungnya karena mereka nggak tahu, diusir. Begitu sudah pindah ke kampungnya, baru itu Allah membesarkan Imam Qushairi, sehingga kemudian masyarakatnya begitu jadi ulama besar Imam Qushairi, masyarakat meminta Imam Qushairi kembali pada kampungnya. Imam Qushairi mengatakan, saya tidak akan pindah dari satu desa di mana Allah membesarkan saya. Nah, ini memang udah biasa begitulah, ada begini, ada begini. Ada orang semacam Imaduddin Al-Baghdadi itu menurut saya itu fenomena yang biasa di dalam kajian-kajian ilmiah dan tajdid dalam masyarakat, tajdidul ilmi, pembaharuan dalam masyarakat ilmuwan. Itu pasti akan seperti itu. Kita jangan kaget lah. Tapi kita tetap berjuang. Kita tetap berjuang karena ini adalah persoalan keagamaan. Persoalan Rasulullah, pensucian nasabnya Rasulullah, persoalan pensucian nama baik Rasulullah juga. Kemudian persoalan kebangsaan, persoalan keagamaan, dan termasuk persoalan ke-NU-an gitu. Jadi PWI dan Laskar Sabila ini gerakan kultur NU untuk bergerak dalam menangani ini. Kenapa? Ya kalian bisa mengerti dan bisa tahu tanpa harus saya ajari, karena memang dari struktur NU itu belum bergerak. Jadi kalau seumpama dibiarkan ya hancur dulu Nahdien. Makanya kita buatlah wadah sendiri biar tidak mengatasnamakan NU, tapi kita bisa bergerak lebih tegas lah. Itu ya. Terima kasih Gus. Satu lagi untuk sahabat-sahabatku. Untuk sahabat-sahabat Laskar Sabilillah, PWI Laskar Sabilillah Bantul, bergerak tetap bela bangsa, bentengi masyarakat, bentengi rakyat, bentengi bangsa, bentengi agama. Berkhidmatlah kepada Rasulullah SAW untuk mensucikan nasabnya, mensucikan nama baiknya. Jangan mundur selangkah pun, karena kalian ini adalah pasukan yang dinanti oleh Rasulullah SAW, pasukan yang dinanti oleh Allah dan ditunjuk untuk membenahi itu semua. Karena isyaratnya sudah banyak sekali ya, walaupun kalau diungkapkan nanti sangkanya khurafat, nanti sangkanya saya mirip kayak Ba'al. Makanya cuma yakinlah bahwa ini pergerakan kebangsaan, kerakyatan, ini harus bergerak. Karena ini Allah sudah menunjukkan data-data yang konkret, data-data yang real bahwa siapa itu Ba'al, nasabnya bagaimana, pergerakannya bagaimana, dan ini sudah diketahui secara masyarakat umum. Allah membukanya. Dan ketika Allah menunjukkan ayatnya, maka wajib kita langsung beriman kepada Allah, dan kita tidak ada alasan untuk menghindar dari ayat Allah. Ini kita harus bertindak. Jadi nggak usah kasih gratis kalau seumpama Ki Imaduddin itu nggak di LBM. Itu biasa. Wong LBM-nya juga tidak pernah bakul masalah. Jadi buat apa? Ada di sana yang buat apa? Ilmunya beliau tetap mengalir dan beliau tetap ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah perjuangan ilahiyah.
Ini adalah merupakan ilahiyah, di belakang kita adalah ridho Allah, ridho dari Allah. Insyaallah perjuangan kudratullah, insyaallah kita akan mendapatkan kemenangan. Maka perbesar PWI Laskar Sabila merapat semua dan kita besarkan PWI Laskar Sabila, kibarkan Wali Songo, insyaallah Indonesia bakal aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.